maka aku katakan pada umatku, perbanyak istighfar, balik, taubat. Nah, begitu Nabi Nuh mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, artinya dosa umat itu bukan dosa biasa, levelnya naik. Tapi apa yang terjadi? Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Semakin rajin istighfar, yang sulit dibuka oleh Allah. Menyampaikan dalam kitab ini Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari, semoga Allah tambahkan rahmat kepada beliau. Wa qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dan sahabat mulia Umar bin Khattab, semoga Allah meridai beliau, dalam seluruh tahapan kehidupannya pernah menyampaikan satu informasi penting terkait dengan keutamaan. Lihat bab utamanya, ini tentang keutamaan ilmu, para ahli ilmu, para tempat belajar ilmu, ya, artinya majlis ilmu, dan orang-orang yang belajar ilmu. Jelas ya? Dan yang kelima itu ada nanti para pendengar pengetahuan, ada pembelajar, ada pendengar. Ya, dalam hadis sebelumnya, ya, kun aliman au muta'alliman au mustami'a, gitu kan? Ada kan pendengar, ya. Jadilah Anda seorang ahli ilmu atau pembelajar ilmu atau minimal penyimak, pendengar. Nah, apa keutamaan menyimak ilmu, belajar ilmu, dekat dengan ahli ilmu, menjadi pembelajar dan dekat dengan majlis ilmu? Salah satu keutamaannya diungkaplah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan perhatikan nanti apa yang diungkap 15 abad yang lalu terjadi jejaknya kekinian. Ya, langsung saja kita baca. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan Umar bin Khattab, semoga Allah meridai kepada beliau, pernah menyampaikan satu informasi yang menginspirasi. Innar rajula la yakhruju min manzilihi wa alaihi min adh-dhunubi bimithli jibali Tihama. Bila pun ada seseorang yang keluar dari rumahnya atau tempat dia singgah, manzil itu bisa diartikan rumah, bisa diartikan tempat singgah sementara. Makanya tempat tinggal dubes, rumah dinas disebut dengan manzil, karena dia singgah sejenak di situ. Ya? Tapi kalau dia menetap agak lama, disebutnya dengan bait. Ya, bait. Bata yabitu baitan. Bait jamaknya buyut. Ya. Tapi kekinian agak berubah tuh, suka bertukar-tukar makna. Singgah di masjid sebentar disebut dengan mabit, ya. Nah, mabit itu asalnya bukan sekedar singgah untuk melekatkan aura masjid sehingga bisa konsisten menetap dalam ibadah di masjid. Itu maksudnya. Kenapa diambil kata mabit dibandingkan kata manzil? Ya, karena kalau cuma manzil itu cuma numpang ke masjidnya, numpang sarapan, numpang makan snack, numpang minum, udah balik lagi. Tapi kalau pakai mabit, acara mabit di masjid, maksudnya apa? Datang ke masjid, menetap sejenak untuk membawa aura ibadah dalam masjid sehingga bisa menetap selamanya dalam ibadah itu. Konsisten jamaah, konsisten pengajian, konsisten khidmat di masjid, itu maksudnya. Jelas ya? Paham ya? Ya, kata-katanya singkat tapi maknanya begitu dalam. Bila pun ada seseorang yang keluar dari tempat ia singgah atau tempat ia menetap, wa alaihi minadh-dhunub bimithli jibali Tihama, dan saat ia keluar itu ia sedang membawa dosa. Ya, bahasa singkatnya beginilah, ada orang berdosa keluar dari rumah atau tempat ia menetap sementara. Ya, dosanya sebesar gunung Tihama. Tahu nggak gunung Tihama itu? Bukitan yang di Yaman tuh, ya. Gunung Bromo tuh, tahu ya? Gunung apa lagi? Lah, kurang lebih lah, besarnya kurang lebih. Ilustrasikan begitu aja kalau belum pernah ke Yaman ya. Ya. Atau sebesar gunung itu, gunungnya begitu besar, bukitan yang sangat besar. Kalaulah ada orang keluar dari tempat ia menetap atau singgah di satu tempat dan keluar membawa dosa. Singgah satu tempat, masuk rumah dinas, sedang transaksi korupsi misalnya. Nah, kan singgah, ini kan kontekstual ya, konteks kekinian. Ya, masuk ke rumah tapi bukan rumah kita, rumah bordil misalnya.
ya kan? Maaf ya, masuk satu tempat singgah hanya untuk ngelihat-lihat apa potensi barang-barang yang bisa diambil. Ya maksudnya merampok, dia mencuri, kan? Misal. Terus dia keluar dari situ. Atau memang sudah ke rumah dirinya, rumah dia tinggal, tapi dia penuh dengan maksiat, lantas dia keluar membawa dosa yang tak terlukiskan, begitu banyak dosa. Berarti perbuatannya bukan perbuatan kecil, bukan perbuatan kecil. Ya. Apa yang terjadi? Fa idza sami'a al-'alima khafa wastarja'a an dhunubihi wa ansarafa ila manzilihi. Allahu akbar. Wa laysa 'alaihi dhanbun. Tatkala dia keluar itu, tiba dia mendengar seorang ahli ilmu sedang menyampaikan tausiah, menyampaikan ceramah yang langsung menggugah kepada jiwanya, lantas dia sadar dengan perbuatan dosanya dan tobat sepanjang jalannya. Maka ketika sampai dia ke rumahnya, Allah gugurkan dosa-dosanya. Betapa keutamaan majlis ilmu ini. Saya teruskan dulu bacaannya, lantas baru kita simpulkan. فلا تفارقوا مجالس العلماء فإن الله تعالى لم يخلق على وجه الأرض أكرم من مجالس العلماء. Maka nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, jangan sekali-kali melepaskan diri dari majlisnya para ulama. Jangan sekali-kali melepaskan diri majlisnya para ulama, karena sesungguhnya fa innallaha ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala lam yakhluq ala wajhil ardi turbatan, belum saya baca tadi, karena Allah tidak menciptakan di dalam satu tapak, setiap tapak tanah di bumi itu satu bagian tapak tanah akram min majalisil ulama, yang lebih mulia, lebih bagus dibandingkan dengan tempat-tempat yang dibangun di atas tanah itu sebagai majlisnya para ulama. Jadi kalau ada kata Umar ini bukan saya yang sampaikan, kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di antara tempat yang berkah, yang tanahnya berkah, tempatnya berkah, itu majlisnya ulama. Saking berkahnya tempat itu, orang baru lihat saja kadang sudah bisa menggugah jiwanya. Antum lewat majlisnya Syekh Fulan, Habib Fulan, Kiai Fulan, atau ada pesantren A, B, C yang sudah ketahuan bagaimana bagusnya, bagaimana alimnya sosok kiai, bagaimana luar biasanya keteladanannya. Bukankah baru dengar namanya saja sudah ada getaran pada jiwa? Antum mau datang ke majlis seorang alim, betul-betul ulama, alim minal ulama, itu belum datang aja, baru mau nyampe sudah kerasa getaran ke jiwanya lain. Nah, kata Umar bin Khattab, kalau menemukan majlis seperti itu, kalau bisa jangan jauh-jauh, harus punya jadwal. Karena di antara jadwal yang bisa kita ikuti itu yang mungkin potensial merubah diri kita menjadi lebih baik, mengantarkan kita untuk selalu bertobat, dan mengarahkan kita dari perbuatan salah menuju soleh. Nanti semakin tinggi ulama itu, baru dengar namanya aja sudah bergetar hati kita itu. Saya pernah sampaikan, ulama-ulama dulu itu kalau sedang futur, sedang gelisah, sedang gak enak, kadang-kadang datang ke majelis ulama yang lain cuman buat lihat wajahnya aja. Udah lihat pergi lagi. Kok saya langsung pulang? Cukup bagiku memandang wajah si fulan, sudah berubah keadaan diriku menjadi lebih baik. Ada yang begitu. Ya. Nah, karena itu belum selesai kalimatnya di sini. Ada orang penuh dosa, tiba kemudian dia melewati majlisnya ulama, mendengar tausiahnya sekilas, dari pendengaran itu tersadar keadaan dirinya, dengan kesadaran itulah dia mengisi perjalanan pulangnya dengan istighfar kepada Allah. Kesimpulannya ke situ. Istighfar itulah yang menjadikan ia terampuni dosa-dosanya sampai ia kembali ke rumahnya. Jelas? Dari mana Umar menyimpulkan ini? Satu. Kedua, majlis seperti apa yang dimaksudkan dalam riwayat Umar ini? Ketiga, kriteria ulama bagaimana yang memenuhi kualifikasi seperti riwayat ini? Karena sekarang semua ngaku ulama. Jelas? Nah, tiga ini yang kita bahas ya. Baik, satu, kita mulai. Apa riwayat yang mendasari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyampaikan kalimat ini? Satu, kita turunkan dulu. Hadisnya riwayat Ibnu Majah. Sudah? Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan langsung.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi wa inna talibal ilma yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitan allati fil bihar wa innal ulama'a warathatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yurithu dinaran wala dirhama walakinnahum warathul ilma fahadduhu bihadzin wafir atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Paham? Tidak. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, man ismun mausulun yadullu ala faradiyatil ammiyah. Man itu kata sambung konjungsi yang kadang menunjuk objek sesekali subjek secara personal, sifatnya umum. Jadi kalau kita baca Al-Quran atau hadis menemukan kata man, ya man, seperti di hadis ini kan kalimatnya dari Nabi, ada man, rasakan Nabi sedang berbicara kepada kita secara personal. Itu maksudnya. Ya, itu cara baca. Nanti rasanya akan beda, lain. Kalau kita pakai ilmunya begitu, rasanya lain. Rasakan Nabi sekarang bicara sama kita secara personal. Dan sifatnya general pada siapapun kita. Jangan lihat latar belakang sosialnya, punya kedudukan atau tidak, laki-laki atau perempuan, besar atau kecil, sepanjang menemukan kalimat itu, rasakan Nabi bicara pada kita secara personal. Hei Adi Hidayat. Dan nama siapa? Hei Fulan, rasakan Nabi yang sedang bicara. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, bawa ke diri pribadi. Adi Hidayat, kalau engkau berusaha keras melangkahkan kakimu, menempuh jalan walaupun berliku, karena ada tariq, ada syari', itu beda. Syari' itu di luar, itu jalan lebar. Tariq itu jalan kecil yang kadang sifatnya berliku. Ada ulama kekinian kadang mengartikan jalannya lebar tapi kadang macet, ya, kadang tidak mudah. Hei Adi Hidayat, Nabi yang bicara. Hei Adi Hidayat, ya, ini digambarkan dalam kalimat tadi ya, jangan dipotong videonya tuh. Kan dipotong bikin frame. Rasulullah bicara pada Ustadz Adi, oh, bid'ah ini, repot kan? Itu zaman sekarang tuh aneh-aneh. Rasakan untuk diri kita, ya Adi Hidayat, jika engkau mampu menyiapkan dirimu menempuh perjalanan, walaupun jalannya berliku dan tidak mudah, dengan tujuan untuk belajar tuntunan agamamu, walaupun mungkin satu hadis, satu ayat, karena ilman itu sifatnya nakirah, umum. Mungkin yang dipelajari cuma satu ayat, bahas alif lam mim sampai 3 pertemuan misal, tapi kita ikhlas itu untuk mendapatkan ridha Allah. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, itu setiap langkahmu, kata Nabi, setiap langkahmu akan diperintahkan oleh Allah pada malaikat, catat itu untuk meringankan langkahnya ke surga. Bahkan nanti ada di antara hamba-hamba itu yang saat proses hisab itu langsung diperintahkan, sudah nggak usah lama-lama, langsung masuk pintu surga dari pintu mana saja yang kau inginkan. Nanti kita lihat ya, ada syafaat-syafaat yang diberikan oleh Allah, di antaranya ahli ilmu yang lekat dengan Al-Quran. Qurannya memberikan syafaat atas perintah Allah. Nanti ada syafaat lewat Rasulullah SAW. Nanti ada syafaat lewat orang soleh. Ya, kalau ada orang soleh, siapkan dulu dalam keluarga, jangan jauh-jauh dulu. Masa dari 5 itu nggak ada satu yang hafal Quran? Di keluarga ada berapa orang? Kenapa nggak disiapkan satu untuk jadi ahli syafaat? Itu ada di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ada di keluarga itu yang menyiapkan satu anggota keluarganya untuk menjadi perwakilan terhormat di akhirat, kata Allah. Ini dilakukan di Gaza sejak 2010. Saya ketemu dengan orang-orang Gaza, datang ke sini, kita bertemu, terus cerita di Gaza itu 2010 sudah ada program
semua rumah yang ada di situ mesti berusaha mendidik satu perwakilan di anggota rumahnya menjadi ahli Quran, setiap rumah. Dan itu sudah sampai 95%. Ya, artinya kalau ada 100 rumah, 95-nya itu sudah ada ahli Quran semua. 5-nya ya 25 juz, 20 juz dan sebagainya. Gitu. Nah, kalau bisa disiapkan dengan yang demikian, ada orang soleh disiapkan di dalamnya. Disiapkan. Pebisnis, siapkan supaya bisnisnya maju, bisa jadi ahli sedekah. Ada orang yang ahli tahajud, didik di keluarga. Ahli Quran, didik. Ahli ilmu, didik. Apa yang terjadi? Di akhirat yang disiapkan ini dipanggil oleh Allah. Gandeng bapak ibumu yang soleh. Gandeng pasanganmu. Ya. Kalau yang belum nikah, meninggal, disiapkan bidadari itu. Pasangan mau ambil. Keluargamu, anak cucumu, bawa. Itu jadi syafaat untuk keluarganya. Saking tingginya syafaat itu, saking tingginya itu diperintahkan malaikat semua berbaris di depan pintu surga. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Diperintahkan baris untuk menyambut satu keluarga ini masuk surganya. Dan malaikat mengatakan selamat. Kalimat pertamanya karena Anda sabar saat di dunia. Sabar ya Bu kalau anaknya masuk pesantren. Sabar, sabar, sabar Pak kalau anaknya sedang mulai menghafal Al-Quran. Sabar dampingi. Lelahnya sebentar kok. Nanti kalau sudah dia hafal, hilang semua lelah itu. Anda pulang, lihat anak baru usia 4 tahun, 3 tahun, pulang-pulang sudah murojaah, sedang baca Quran surat Ad-Duha, itu penat semua, hilang. Capek, masalah di kantor, hilang semua. Tiba-tiba Anda peluk, ngaji sama-sama. Keluar aja air mata itu. Apalagi saat dia telepon itu, ya ayah Anda sedang rapat, anak telepon, terpaksa Anda angkat. Dalam keterpaksaan dia cerita, ayah hari ini aku selesai menghafal Al-Quran 30 juz. Itu Anda bisa pamit dari rapat sebentar hanya untuk sujud, itu sujud dan hilang. Anda sudah nggak peduli mau dapat proyek nggak dapat proyek, sudah nggak peduli Anda, karena ada sesuatu yang nggak bisa dinilai. Quran itu beda. Nah itu bagian yang bisa disiapkan. Ya, bagian yang bisa disiapkan. Jadi kalau kita bisa kumpulkan sifat-sifat kemuliaan ini dalam kehidupan, itu memberikan warna yang berbeda. Nah, balik ke sini, maka dari 3 bagian yang tadi disebutkan, riwayat apa? Hadisnya menyampaikan tadi, jika kita secara personal menyiapkan diri untuk menempuh langkah dan jalan walaupun berliku, itu punya nilai di hadapan Allah. Paling rendahnya kalau benar itu, catat malaikat untuk meringankan langkahnya ke surga. Tingkat tertingginya di syafaat dia untuk keluarganya. Jadi majlis ilmu itu bukan hal yang biasa Pak, istimewa. Tadi saya dengar di belakang tuh pengumumannya, Masya Allah, Al-Azhar menyiapkan tiap hari. Susah kita ngelesnya di hari kiamat tuh. Ya, saya nggak bisa hari Senin, Selasa ada. Selasa sibuk, Rabu ada. Ya, Rabu sibuk, Kamis ada. Kamis sibuk, masa nggak bisa Jumatan? Jumat sibuk, Sabtu penuh. Sabtu sibuk, Ahad ada. Saya bisa jam 1 malam, ya udah sama kuntilanak tuh ngaji. Mau tengah malam ada mabit, mau sore ada tilawah, mau pagi ada kajian. Dan ketika semua dibentangkan, bahkan rumahnya dekat dari sini, belum sempat untuk belajar, dengan cara apa lagi mesti difasilitasi? Sahabat-sahabat itu, ya Allah, kalau sudah waktunya majlis Nabi, itu jadikan prioritas oleh mereka. Jadi menariknya gini, nyusun schedule kerja itu disesuaikan dengan majlisnya Nabi. Ngambil cutinya lah kalau kita tuh begitu tuh. Ya, antum ngambil cuti kan ada kesempatan 12-14 hari itu. Bisa nggak diatur tuh? Ya, selain liburnya atau di masa liburnya itu bisa nggak nyari jadwal sekejap saja untuk bisa mampir, karena istimewa. Tingkat tertingginya syafaat akhir hari kiamat, tingkat tertingginya. Yang paling rendahnya merubah keadaan kita jadi lebih baik, minimal bisa tobat, ya. Itu paling menarik karena kalimat hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridan li talibil ilmi.
Kalau benar diniatkan, itu Allah perintahkan malaikat sejak dia berangkat ke majelis ilmu. Bentangkan sayapmu, ridhoi dia sejak dia berangkat. Jadi saat berangkat dari rumah itu jangan dikira sendirian. Walaupun Anda single, tapi malaikatnya mungkin double. Bentangkan sayapnya. Dan beruntungnya kita, malaikat diciptakan goib, tidak kelihatan. Kalau kelihatan mungkin nggak jadi kan. Bapak siapa? Malaikat maut. Balik lagi. Ya, dibentangkan. Dan kalau malaikat sudah bentangkan sayapnya, itu tandanya 3. 1, memohonkan ampunan kepada Allah bagi penuntut ilmu itu sepanjang jalannya. Ya, awas, sepanjang 2 syarat ketentuan yang lain terpenuhi. Syarat ketentuan berlaku, ingat. Ya, nanti ada ketentuan berikutnya yang 2 tadi. Saya baru bahas yang pertama kan. Ini riwayatnya. Jadi kenapa tadi ada kalimat Umar, bisa-bisanya kok orang mendengar kalimat ulama atau alim, alim itu 1 orang, ulama banyak. Dia mendengar kok bisa tersadar, pulang dosanya diampuni. Ya. Nah, lebih di atas itu orang yang punya niat untuk belajar diapresiasi lebih. Kata Nabi, malaikat diperintahkan bentangkan sayapmu, berikan ridha kepadanya. 1 di antara 3 ridhonya malaikat itu memohonkan ampunan kepada Allah. Ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulan. Itu yang terjadi pada pembunuh 100 orang itu. Kan kisahnya viral kan? Sampai diungkit kembali di era Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada inspirasi dengan turunnya Quran surah keempat ayat 100 itu. Quran surah keempat An-Nisa ayat 100. Link kiri sebelah bawah itu di musuh. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi, itu yang di sini manzil, yang di Quran bait. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasul. Perhatikan, thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang ingin merubah dirinya menjadi lebih baik, kata Allah, hijrah. Tuh, hijrah itu berubah menjadi lebih baik. Tidak mesti pindah tempat, kecuali di tempat itu kondisinya tidak kondusif menjadikan dia lebih baik. Mau ngaji susah, mau sholat susah, pindah tempat. Tapi kalau di tempat itu sudah baik, cuman pribadinya kurang baik. Masjid dekat rumah, rumah nempel ke masjid misalnya, atau dekat tapi belum terdorong untuk memakmurkan. Satu kali terdengar sayuk-sayuk ceramah keutamaan masjid, pengen merubah diri, berangkat kita. Tapi yang paling menarik, begitu berangkat baru pengen merubah jadi lebih baik, baru dihitung tuh langkahnya, 1, 2, 3, 4 dihitung, tiba-tiba meninggal. Itu langkahnya jadi hitungan di sisi Allah. Jadi baru berniat untuk merubah itu sudah dihitung tobat tak? Bu. Nah, langkah yang kita tapakkan itu setiap langkahnya menggugurkan dosa dari taubat yang kita isi itu. Makanya kalau mau berangkat ke majelis ilmu, diisi di jalan, banyakin istighfar. Apalagi kajian subuh. Karena berangkatnya kajian subuh itu pasti sebelum subuh. Kalau habis subuh ketinggalan. Pasti sebelum subuh kan? Nah, waktu singkat sebelum subuh itu disebut sahar namanya. Sahar, jamaknya ashar. Amalan sunnah di waktu ashar itu istighfar. Tahu dari mana? Quran surah 51 ayat 18. Adz-Dzariyat ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Orang yang rajin istighfar menjelang subuh diberikan 4 keutamaan. Catat ini ya. 4 keutamaan. Dan 4 ini nanti ada di surah Ali Imran di ayat ke-17. Jadi begitu masuk 16-17 ada temukan ayat ini. Sudah? 1, ditambahkan kesabaran. Sudah? Tambahkan kesabaran. Jadi orang yang sering istighfar, khususnya di waktu subuh, itu cenderung hatinya lebih lapang, mudah mengatasi berbagai persoalan karena kesabarannya ditambah oleh Allah. As-sabirina. 2, merubah ia menjadi pribadi yang lebih jujur. As-sadiqin. Jelas? 3, menambah kekhusyuan dalam semua proses ibadah. Wal qanitina. Kalau salat makin khusyuk, orang istighfar makin khusyuk salatnya. Makanya kan ada ulama juga membimbing sebelum salat istighfar gitu kan? Ada ya? Ba'da salat istighfar.
Orang yang membiasakan istighfar sudah terlatih. Itu begitu dipakai ibadah, istighfar itu membantu ia lebih khusyuk dalam ibadah. Yang keempat, wal munfiqina, bertambah harta. Hartanya makin nambah. Bisnis lancar, pekerjaan lancar, rezeki melimpah, tapi berkah. Nabi Nuh saat meminta umatnya kembali kepada Allah itu ngajarin istighfar. Coba buka surat Nuh ayat 10, ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Maka aku katakan pada umatku, perbanyak istighfar. Balik, taubat, istighfar. Rabbu pasti punya sifat mengampuni, ghafar. Jadi ada ghafir, ada ghafar, ada ghafur. Kalau dosanya masih kecil-kecil, tapi ingat, walaupun kecil tetap dosa. Ingat ya. Pengampunnya disebut ghafir. Kalau sudah mau naik levelnya, naik nih, makin besar, ghafar. Makin besar lagi, ghafur. Jelas? Nah, begitu Nabi Nuh mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, artinya dosa umat itu bukan dosa biasa. Levelnya naik. Tapi apa yang terjadi? Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Semakin rajin istighfar, yang sulit dibuka oleh Allah. Air hujan turun mudah, orang rajin istighfar itu masya Allah dibuka. Ya Allah, sudah lama gersang, ya Allah minta hujan, turun. Makanya istisqa itu kan dibuka dengan taubat, ya kan? Nah sekarang orang udah rajin taubat, itu aja. Wa yumdidkum bi amwal, dilimpahkan harta, wa banin, keberkahan dalam anak-anak keturunan. Istighfar. Nah kalau sudah dapat itu rumusnya wal munfiqin, rajin infak. Jadi orientasi istighfarnya bukan cuma ngumpulin, setelah ngumpulin update status, bertambah harta karena istighfar, klik. Bukan itu. Nah orang yang rajin istighfar di waktu subuh punya 4 keutamaan tadi: as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Lalulah dia menyaksikan keagungan Allah. Syahidallah, ya, syahidallah, dia menyaksikan keagungan Allah. Annahu la ilaha illa. Yang tahu keagungan Allah itu Allah sendiri, para malaikat, dan orang-orang yang punya ilmu dari kalangan beriman. Setelah paham itu, ngerti, maka ma'rifatullah, lahirlah pengetahuan yang dalam tentang Allah. Jadi semua dikerjakan karena Allah. Kalau sudah semua karena Allah, berubah sifatnya menjadi ihsan. Ihsan, namanya muhsin. Maka itu istighfar itu mengantarkan kita menjadi muhsin. Kan itu amalannya bertahap. Dari ayat 15 Quran surah 51, dari 15-nya sampai ke 18. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Ada sebagian orang takwa yang akan mendapatkan tempat tinggal di taman surga, tempat terindah di surganya. Mereka pasti akan mendapatkan janji dari Rabbnya karena mereka di dunianya menjadi orang ihsan. Apa amalannya? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka itu kalau malam sedikit tidurnya. Sedikit tidurnya. Kalau Allah sudah berfirman, jangan tambah-tambah. Allah bilang sedikit tidur, antum tambah sedikit-sedikit tidur. Mereka itu sedikit tidurnya, wabil ashari hum yastaghfirun, dan menjelang subuh rajin istighfar. Rajin istighfar. Nah itu istighfar itu membentuk karakter ihsan. Kalau sudah ihsan, apa kata Nabi di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8? Ya, Imam An-Nawawi menyantumkan itu nomor hadis kedua di Al-Arba'in dari 42 hadis. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau jadikan semua kegiatanmu sebagai ibadah karena Allah. Walaupun kau tak mampu menatapnya, engkau meyakini sedang ditatap oleh Allah. Allahu Akbar. Makan, minum, ibadah. Beda. Berpakaian ibadah dan merasa disaksikan Allah. Antum kalau kerja merasa disaksikan Allah, nggak mungkin nipu, akhi, nggak mungkin korupsi, merasa disaksikan. Dan Anda meniatkan pekerjaan itu untuk jadi ibadah. Jadi kalau pulang nggak mungkin bawa yang haram, minuman nggak mungkin cari yang haram kalau merasa disaksikan Allah, karena niat minumnya untuk ibadah. Kalau berumah tangga nggak mungkin nyakiti pasangan. Kenapa? Karena merasa ibadah. Ya.
KDRT, KDRW, KD Camat tuh nggak ada tuh. Nggak ada. Kenapa? Karena merasa ibadah. Ibadah. Nah, balik ke sini, majlis ilmu itu apalagi kajiannya kalau subuh, berangkat itu isi dengan ibadah. Di jalan sibukkan, minimal istighfar. Doa. Doa. Nah, semua tapak kita, antum naik di mobil, di kendaraan, kalimat-kalimat kita itu dihitung, dicatat. Itu yang menggugurkan dosa. Kan belum tentu nyampe ke tujuan. Kalau sudah kemudian ada majlisnya, mau berangkat di jalan tiba-tiba wafat, itu perintah Allahnya langsung. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Tuliskan pahalanya, diterima taubatnya. Taubat diterima artinya gugur dosanya. Seorang bunuh 100 orang. Konsultasi pada seorang kiai. Kata kiai ini, mohon maaf, ini pekerjaan Anda spesial. Yang punya spesialisasi bimbing seperti ini, ada kiai fulan di tempat sana. Kalau anak kemampuannya cuma nyampe sini, rekomendasikan dah ke sana, di sana aja. Itu lebih bagus bimbing daripada saya. Tuh kiai bagus begitu. Dulu ulama begitu. Kalau merasa bukan bidangnya, direferensikan, bukan membid'ahkan. Itu. Dia tidak harus menguasai, tapi memberikan bimbingan supaya orang itu mendapatkan sesuai kebutuhannya. Ustadz apa ini? Oh saya tidak tahu, kalau ini datang aja ke majlis fulan ya, beliau yang lebih paham tentang ini. Nah begitu caranya. Itu ulama namanya. Begitu berangkat, dia tempuh jalan, dia pakai itu riwayat itu sambil menyesal. Tiba kemudian meninggal di tengah jalan. Apa perintah Allah pada malaikat? Yang paling viral kan ukur jaraknya kan? Ternyata lebih sejengkal aja, lebih dekat ke tempat tujuan. Kalau begini, tengah-tengahnya ini lebih sejengkal, lebih dekat ke tempat tujuan. Tapi poinnya bukan sejengkal itu. Setiap tapaknya dihitung untuk menggugurkan dosanya. Dihitung. Begitu menyesal, gugur, selesai. Habis itu dosa. Ternyata ketika habis punya amalan cuma sejengkal. Dan belum nyampe ke tempat tujuan itu, cuma sejengkal. Itu yang memasukkan dia ke surga. Masukkan dia ke surga dengan amalan sejengkal itu. Allahu Akbar. Sekarang ruangnya banyak. Saya baca berita ada seorang chef meninggal. Tergerak hati ini untuk mendoakan. Baik, kenapa nih orang baik? Rupanya saya baru dapat videonya kemarin, lihat. Cuma lihat, enggak dilihatkan orang. Cuma lagi buka gitu, lihat. Saya pengen lihat. Kadang-kadang saya suka lihat juga YouTube apa gitu, lihat sekilas. Tiba-tiba ada beliau itu. Oh ini rupanya yang menjadikan dia itu dapat rahmat Allah. Teman-temannya sudah ngasih kepada dia berbagai macam informasi. Udah kamu susah mau jadi baik tuh, kamu dosanya udah banyak. Oh kalau kamu datang mau umroh, dia pengen umroh, pengen berubah. Oh kamu nanti akan begini, begitu susah kamu di sana, celaka kamu begini begitu. Tapi dia sudah bosan dengan kehidupannya, pengen berubah. Perhatikan cara Allah mengantarkannya pada husnul khatimah. Nangis ya. Berangkat kemudian ke tanah suci, depan Ka'bah dia tumpahkan semua rasa kegelisahannya, tenang dia melihat kehidupan. Ternyata nggak seperti yang digambarkan orang. Perhatikan setan bagaimana dengan caranya dia menghambat. Berubah jadi lebih baik, penampilan makin baik, makin dekat dengan Allah. Ternyata itu proses yang disiapkan oleh Allah yang mengantarkan dia pada keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan baik itulah dia berpulang kepada Allah. Orang tuh nggak baca cerita ini, yang taunya cuman seorang chef meninggal, selesai. Nggak mudah, nggak mudah. Nah kalau ada orang datang ke majlis ilmu yang memohonkan ampunan itu bukan cuma malaikat. Allah perintahkan man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan allati fil bihar. Sampai hewan laut tuh mintakan ampunan. Diperintahkan oleh Allah. Hei, kamu tasbihnya robah sekarang, mintakan ampun untuk si fulan yang datang ke majlis ilmu si fulan. Hewan laut gak percaya nyelam sana ke laut. Nanti kan diungkap, kan semua bertasbih, pohon bertasbih, hewan bertasbih, ada tasbihnya sendiri. Nah khusus untuk penuntut ilmu itu saat bersamaan dia berangkat diperintahkan oleh Allah. Kun fayakun, jadi maka jadi. Mintakan ampunan untuk si fulan. Semua mintakan ampunan. Gitu. Di kita itu lengkap, hewan aja ada tafsirnya. Nabi Yunus ditelannya ikan apa? Bagaimana hewan itu bisa nelan sedangkan yang ditelan masih hidup? Kalau nggak diperintahkan dengan kuasa Allah nggak mungkin terjadi. Semua ada babnya, mimpi aja ada babnya. Di kita mimpi aja ada babnya. Gitu.
Nah, maka kalau sudah ditampakkan dengan hasil begitu, belum iman juga, dengan cara apa lagi? Nah, riwayatnya sudah ada ini. Jadi Umar bin Khattab memberikan kalimat informasi ini berdasarkan riwayat. Makanya disebut dari termasuk golongan Khulafa'ur Rasyidin, pemimpin yang diberikan hidayah, petunjuk melalui lisan Nabi. Ikuti nih jejak langkahnya. Ikuti jejak langkahnya. Ya. Jelas? Oke, ini kualifikasi pertama. Jadi dalilnya sudah ada, ayat Qur'annya sudah, hadisnya sudah. Artinya apa? Berangkat ke majlis ilmu, menemui ulama-ulama yang benar sifatnya, benar keadaannya, itu bukan hanya mengantarkan kita mendapatkan tambahan pengetahuan, tetapi dalam saat yang bersamaan berpotensi menggugurkan dosa dan merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dua, saya agak cepat. Ya, kita berhenti dalam kisaran 10 menit lagi. Ya, jam 8 ada akad nikah ya. Antum pengantinnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi pengantin akhirat ya. Sudah nikah? Alhamdulillah. Baik. Yang lain sabar ya. Dua, majlis seperti apa yang dimaksud dalam riwayat ini? Karena majlis sekarang banyak. Ya, saya tidak perlu sebut-sebut nama ya, karena saya pun tidak banyak hafal. Tapi kan yang buka pengajian sekarang banyak. Padepokan ada kan? Yang buka padepokan silat, padepokan ngaji, padepokan macam-macam. Namanya macam-macam. Kriteria yang benarnya Pak? Langsung Quran surah ke 58 Al-Mujadalah ayat 11. Ini kriteria majlis yang benar. Menurut Quran ya, jadi saya pakai Quran, pakai hadis, jadi nggak bisa dibantah. Bukan pendapat pribadi. Masa mau bantah Allah kan nggak mungkin. Ya, bantah Rasulullah langsung murtad nanti, kufur. Sudah? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Udah kalimatnya jelas tuh, tidak ambigu, terang sekali. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua para pemilik iman dimanapun berada, besar kecil tua muda tanpa batasan. Saya detilkan ya. Ya harfun nida linida'il qarib mutawassit wal ba'id. Huruf panggilan ya itu memanggil objek dengan semua jarak, mau dekat, menengah atau jauh. Disebutkan dalam Quran setidaknya sebanyak 361 kali. Ayyuha, ayyunya munada, fungsinya menguatkan informasi. Haknya tanbih, fungsinya mengingatkan pentingnya informasi. Disebutkan ayyuha sebanyak 150 kali dalam Al-Quran. Alladzina itu isim mausul, berfungsi jamak kepada siapapun tanpa sekat semua golongannya, laki-laki, perempuan, tua muda, besar kecil, semua tanpa kecuali. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Digabungkan ya ayyuhalladzina amanu, hei semua pemilik iman tanpa kecuali, besar kecil, tua muda, laki-laki, perempuan, aku tak peduli status sosialmu kata Allah. Dimanapun kau berada, aku ingatkan ya, aku tekankan ya. Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Jika disampaikan kepada kalian, diinfokan kepada kalian, luaskan majlis-majlis. Kalimatnya jelas. Majalis jamak dari kata majlis. Jelas ya? Jadi yang dimaksud tempat menuntut ilmu yang bisa merubah kita jadi lebih baik. Ingat taubat, dekat dengan Allah, berubah jadi saleh. Namanya dalam Al-Quran disebut majalis jamak dari kata majlis. Dan perintahnya sederhana. Satu disebut dengan kata iman. Artinya kalau orang punya iman, pasti yang ditujunya majlis, bukan yang lain. Di iman itu standarnya. Kalau Anda mengaku saya punya iman, Anda mau belajar, yang Anda tuju pasti cuma satu tempat, majlis, bukan yang lain. Jadi kalau yang dituju untuk belajar tidak punya sifat majlis, ini menunjukkan tingkat keimanannya. Jadi bisa diukur nih, bisa kelihatan majlis. Sekarang tinggal dicek iman saya ada di mana. Kalau kemudian hati kita didorong, tiba-tiba terbersit satu hal dalam pikiran kita, pengen ke situ, dan itu majlis, ketahuilah bahwa itulah cinta Allah yang sedang ditanamkan pada diri kita. Cepat ambil. Itu ada di Quran surah 29 Al-Ankabut di ayat terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang langsung merespon petunjuk kami,
Dan setiap orang pasti ada bersitan hidayah itu. Seburuk apapun orangnya, pasti ada. Terbersit di pikirannya, apakah saya selamanya akan begini? Ya Allah, bisa nggak saya tobat? Itu kalau ada kalimat begitu, itu tanda kasih pertama dari Allah. Cepat ambil. Allah sedang sayang itu. Dan gak mungkin ada orang yang hidup ditinggalkan, gak mungkin. Pasti diberi hidayah. Fir'aun Fir'aunnya itu dikirimkan 2 nabi. Ya. Dan diberikan kesempatan sampai akhir hayat. Cuma ya dasar Fir'aun kan. Gitu. Dan sudah ada Fir'aun, kita jangan ikut-ikutan. Sudah ada Fir'aun. Yang kaya sudah ada Qarun, nggak usah diikutin. Yang kuat sudah ada Haman. Ditampilkan itu untuk menjadi ibrah, bukan menjadi kisah viral yang diceritakan. Balik ke sini, sifat iman menentukan pilihan kita. Pilih yang mana? Majlis. Ya. Nah sekarang apa sifat majlis itu? Majlis itu dari kata jalasa asalnya. Jalasa yajlisu. Ya, ngajinya pakai sorof yang betul ya. Jangan pakai ilmu utak atik. Jalasa yajlisu jelas. Tabaya tubuh youtuban. Pas bakayu Facebookan. Jalasa yajlisu. Perhatikan. Tempatnya disebut majlis. Ya, orangnya jalis. Jalasa itu asalnya berpindah dari yang rendah ke tinggi. Kalau lawannya tinggi ke rendah disebut qa'ada. Saya berdiri kemudian mau duduk, itu disebut qa'ada. Sifatnya qu'ud, tafaddal qu'ud. Qu'udan duduk dari berdiri tinggi ke rendah. Orang yang aktif pensiun duduk disebut mutaqa'id. Karena selesai aktivitasnya. Perhatikan jelinya diksi Al-Qur'an. Anda nggak bisa sholat berdiri, duduk, bukan julusan tapi qu'udan. An-Nisa ayat 103, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Ali Imran ayat 191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Bukan julusan. Sebaliknya, Anda duduk di bawah, saya minta pindah ke kursi ke atas. Tafaddal ijlis. Sifatnya julus, tempatnya majlis. Majlis itu tempat yang bisa mengangkat kita dari derajat rendah ke tempat yang lebih tinggi. Jelas? Nah, apa yang dirubah dan diangkat itu langsung ke ujung ayatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. 2 sifatnya. Jadi sifat majlis yang diungkap oleh Umar ini mesti punya 2 sifat. 1, mengangkat iman kita lebih kuat dari sebelumnya. Paling gampang datang ke majlis itu mengingatkan kita dengan Allah. Ingat Rasulullah, ingat wafat, ingat pulang. Majlis itu. Antum baru dengar aja namanya sudah ingat Allah. Nama majlis saya dengar ingat Allah. Nama majlis saya dengar ingat Rasulullah. Dengar nama majlis saya ingat wafat, ingat pulang. Mau taubat kita. Itu majlis. Kalau sudah ada tempat yang begitu sifatnya, viralkan, tafassahu, viralkan. Share, jangan sendirian. Kalau sudah masuk luaskan supaya punya kesempatan dengar semua. Ayatnya maknanya 2. Kalau belum masuk viralkan, ada kajian nih. Ya, di majlis fulan begini, viralkan, bikin status. Ya. Kalau sudah masuk, desak-desakan dan sebagainya, luaskan supaya nyaman belajarmu. Yang belum duduk ada kosong geser dikit. Dan gak usah merobos. Nanti kita masuk ke situ, cara masuknya pun diatur. Anda dari belakang jangan terobos. Kalau memang kosong, maju ke depan, masuk ucapkan salam, duduk di tempat yang bisa dia duduk. Gitu. Itulah tafassuh. 1, merubah tingkat keimanan. Makanya kalau ngaji dengan saya, tidak merubah Anda lebih dekat dengan Allah. Tidak memberikan pengaruh pada tingkat keimanan Anda. Cepat tinggalkan saya. Cari ustaz lain. Cari ustaz lain. Ya? Itu iman 1. Yang kedua, walladzina utul ilma darajat, menambah wawasan, ilmu nambah. Dan kalau ngajinya pakai iman, yang kasih ilmunya Allah. Kalimatnya beda, utul ilma, diberi ilmu oleh Allah, diberi, bukan dapat. Jadi sifatnya dirubah, bukan karena ikhtiar kita yang pintar dapat ilmu, tapi keimanan kita menjadikan Allah yang kasih ilmu. Beda hasilnya kawan. Antum kalau ikhtiarnya karena pribadi antum, bukan karena pemberian Allah, resikonya kehilangan adab dengan ilmu itu.
Bisa jadi dapat ilmu hanya digunakan sebagai amunisi untuk menyerang orang lain. Bisa jadi ilmu itu hanya untuk meningkatkan status, menganggap diri lebih baik dibandingkan orang lain. Lebih wajib, lebih sunnah, lebih berkualitas, lebih bagus dibandingkan orang, lebih baik kajiannya, lebih berdalil, lebih tinggi derajatnya, sehingga sungkan gabung dengan orang lain, sulit sapaan dengan orang. Assalamualaikum akhi, beda manhaj. Itu hati-hati, hati-hati. Tapi kita pun tidak boleh berpikir demikian. Awas nih, begitu disebut langsung kepikiran ini itu, tidak, nggak boleh begitu. Kita hanya mengungkapkan sesuatu berdasarkan nalar yang dibangun oleh petunjuk Al-Quran. Bahasa Qurannya beda. Utul ilma, dikasih ilmu sama Allah. Karena yang ngasih Allah dan Allah sempurna sifat kebaikannya, maka ilmu itu merubah dia menjadi pribadi yang lebih baik dengan ilmunya. Dengan ilmunya lebih bijak, tahu, imannya meningkat, semangat subuhnya. Begitu imamnya kunut, Allahumma hdina fiman hadait, karena dapat ilmu dengan imannya, oh paham nih, dia kunut dalilnya ini. Dia belum tahu dalilnya, dia nggak protes. Allahumma hdina fiman hadait, bidah. Dia tunggu dulu, begitu selesai, mohon izin Pak Ustaz, Anda belum belajar, mungkin kurang ilmunya. Kemarin kajian belum dapat dalil tentang kunut. Kira-kira kalau tadi kunut itu bacaannya apa? Ditemukan di mana saya bisa baca itu? Begitu. Itu hasil dari didikan majlis ilmu yang hidayah diberikan oleh Allah dengan kalimat utul ilma. Allah yang kasih ilmunya. Min ladunna ilma, kami yang kasih ilmunya, bukan dia dengan ikhtiarnya. Jadi ikhtiar itu wasilah aja. Kalau sudah pakai iman, Allah kasih. Semakin tinggi takwa, bukan ngasih lagi, diajarin sama Allah. Begini caranya, langsung diajarkan tuh. Dengan caranya tentu beda-beda. Nabi, ulama lain-lain. Ditemukan di mana? Ada di Quran, surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, semakin tinggi takwamu, semakin diberikan oleh Allah bagaimana merumuskan pelajaran-pelajaran. Tinggi. Caranya beda, adabnya lain. Jadi melahirkan adab dari situ. Nggak ada tiba-tiba langsung datang, bid'ah tuh ente sembarangan ngimamin orang, tanggung jawab hari kiamat. Tanggung jawab. Ya udah, saya yang tanggung, Bapak yang jawab ini kan. Ya, saya akan tanggung jawab Pak, tidak akan memberikan jawaban yang tanggung kepada Bapak. Baca kitab ini. Enggak lain caranya. Setelah paham itu, muncullah sifat bijak di sini. Oh, yang usul nggak boleh beda. Yang pokok, apa yang pokok? Sholatnya. Subuh 2 rakaat, tetap 2 rakaat. Yang furu, cari dalilnya. Apa yang furu? Cabang dari yang pokok tadi. Apa cabangnya? Selain dari yang pokok-pokok, Al-Fatihah itu pokok, ya kan? Rukuk sujud itu pokok, tapi bacaan-bacaan itu adakah Nabi pernah mencontohkan? Dan apa sebabnya contoh itu bisa beragam? Digali, oh ternyata Nabi kunut begini, yang tidak kunut begini, dalilnya ini, dalilnya ini. Kalau ada yang kunut begini cara menyikapinya, kalau tidak kunut begini cara menyikapinya. Begitu paham dengan itu semua, utul ilma. Imamnya kunut, Allahumma hdina fiman hadait. Belakang jawab amin. Ya? Imamnya tidak kunut, sudah belakang gak usah sujud sawi. Sederhana kan, simpel kan? Udah, karena apa? Dia paham hadisnya. Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahiha. Kalau ada seorang sakit, udurnya safar atau punya kebiasaan tertentu yang baik, lalu kemudian ada kondisi dia tidak mampu mengerjakannya, maka pahalanya tetap dituliskan sempurna. Orang yang biasa kunut, makmumnya tidak kunut, maka karena tidak kunut, imam pun karena dia biasa kunut, tetap dituliskan pahala dari kunutnya. Jadi nggak usah takut kehilangan itu. Itulah ilmu. Kalau sudah ada ilmu, hati tenang. Makanya setidaknya kalau belum jadi alim, kun muta'allima atau mustami'ah, minimal nyimak. Itu majlis. Nah, jadi jangan sampai datang ke majlis hilang. Yang paling bahaya itu datang ke tempat belajar, katanya pulang-pulang semua agama sama, imannya malah hilang. Itu penting karena Nabi mengatakan wa yuslihu mu'mina wa yumsi kafira. Ada yang paginya beriman, sorenya kufur. Dan celakanya salah datang tempat, salah pilih tempat. Salah pilih tempat. Jelas ya? Yang paling indah itu dengan berdasarkan profesi Anda, jadikan tempat Anda beraktivitas sebagai majlis. Di kantor, jangan curang.
jujur, jaga waktu sholat, terhubung dengan Allah, disiplin. Orang tanya, Anda ini begitu hebat, apa tipsnya? Bukan hebat, saya hanya mencoba mengamalkan apa yang Allah perintahkan, apa yang Islam ajarkan. Kenalkan dengan Islam, kenalkan dengan Allah. Itulah menjadi majlis tempat itu. Senang orang. Anda tugas bikin cerita atau yang bikin film, cari film-film, cerita-cerita yang mendekatkan diri pada Allah. Cari inspirasi di Quran, kan kisahnya banyak, di hadis banyak. Kenapa nggak diwujudkan dalam bentuk tayangan? Tentang neraka, dia tiba-tiba ada yang gemulai tobat kan, gitu. Kenapa tobat? Ingat neraka, bagus. Ya, yang lain cuma lihat viralnya aja, tidak lihat substansinya. Kalau dia bisa bertobat, kenapa saya tidak? Itu. Dia disebut tidak normal, saya disebut normal. Kenapa yang tidak normal bisa tobat, yang normal tidak tobat? Itu poinnya. Sekarang ini banyak manusia konten, tapi tidak fokus pada kontennya. Substansinya itu nggak diambil. Terakhir penutup, majlisnya sudah, riwayatnya sudah, tinggal orangnya. Kalau orang itu sudah otomatis, kalau orangnya sudah alim, pasti majlisnya pun akan ikut sifat kealimannya. Alim jamaknya ulama. Kalau ulama itu banyak, jamak itu banyak. Tunggalnya alim. Siapakah alim itu? Siapakah ulama itu? Saya langsung saja sifatnya. Alim itu kalau secara bahasa artinya yang punya ilmu, pakar di bidang tertentu. Alim fit tafsir, pakar tafsir. Alim fil hadis, pakar hadis. Sudah? Ini syarat pertama. Jadi kalau mau ngaji, ada majlis, lihat punya kapasitas nggak pengajarnya. Kajian tafsir, ahli tafsir bukan. Hafal Quran nggak? Ahli hadis, pakar nggak di bidang hadis? Ibu bikin kajian, Bu, ngundang ustadz. Jangan semua dipukul rata bisa mengajarkan. Ibu materinya apa? Oh, babnya sirah, carilah ustadz yang pakar di bidang sejarah. Babnya fikih, cari ustadz yang ngerti fikih. Jangan ustadz sejarah dibintang ngajar fikih. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Nah, maka itu Imam An-Nawawi mengatakan, wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu. Itu di kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kata Imam An-Nawawi, wala yata'allamu, dan tidaklah seorang itu belajar illa mimman kamulat ahliyatuhu, kecuali satu syaratnya dari 4 kualifikasi. Satu, dari guru yang punya kepakaran di bidangnya. Pakar, jadi menjelaskan itu sudah jelas. Bukan datang dekat masjid buka Google. Gitu. Jelas ya? Nah, itu satu. Makanya penting punya database tuh. Dulu saya awal-awal ngajar tuh di Al-Ihsan, di As-Salam, dulu ba'da maghrib saya ngajar di sini. Saya mengusulkan tuh, coba masjid-masjid kita duduk tuh, DKM-DKM-nya, bikin database. Siapa guru-guru kita yang biasa mengajar? Database-nya apa? Ini pakarnya di bidang apa? Bidang apa? Nanti gantian. Jangan satu tempat ngajarnya itu juga, semua materi itu yang sama. Ya, nanti Anda tinggal milih. Oh, sekarang kajian A di Al-Azhar, di As-Salam apa dekat sini? Di Al-Ihsan apa di sana? Masjid lain apa? Tinggal pilih. Yang sedang Anda butuh apa, yang ngajar itu. Psikologi Ustadz Fulan, psikologi Islami ilmu nafas. Kitabul Buyu, bab tentang bisnis. Kitabul Usra Ailah, bab tentang rumah tangga. Ya, fikih, keluarkan, turunkan. Satu. Ini baru kualifikasi dasar. Tapi dia belum menjadi alim minal ulama kalau belum punya sifat yang kedua ini. Apa sifat yang kedua? Nah, Quran surah 35 Fatir. Di ayat yang ke-28. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dan di antara manusia, setiap yang bergerak, bahkan hewan ternak pun ada ragamnya, ada kualifikasinya. Kalau Anda ingin menemukan ulama dari kalangan manusia itu, ini kualifikasinya kata Allah. Pakai innama adatul hasri, dibatasin. Jadi nggak semua orang berilmu itu punya sifat ini. Karena ini terbatas untuk ulama saja. Apa sifat itu? Innama yakhshallaha. Saya akhiri bagian terakhirnya, memiliki sifat khasyah. Khasyah itu di atas khauf. Ya, wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha.
Lihat harakat akhirnya, yakhsyallaha, bukan hu. Yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh yang punya sifat khasyah. Suka diartikan takut. Takut itu ada dua, ada khauf dan khasyah. Khauf pasangannya roja. Ya, roja dan khauf. Kalau khauf itu ketakutan standar. Standar. Semua orang punya sifat khauf. Ya. Takut kalau kajian terlampau panjang, khauf. Ya, takut kalau anak ini kok telat pulangnya. Ibu takut kok akhir bulan suami belum ada penampakan uang belanja. Khauf. Itu ada di Al-Baqarah ayat 155 sifatnya. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Ada, khawatir itu ada. Khawatir. Tapi kalau Anda sedang belajar dengan saya begini, tiba-tiba kemudian ada suara di luar. Bukan biasa tuh. Ngintip-ngintip di jendela, harimau. Padahal hari Ahad sekarang, yang ada harimau. Kira-kira responnya bagaimana? Nah, gak usah harimau lah. Dan begini gempa, goyang, tinggi. Masih bertahan di majlis atau bubar? Bubar tuh. Ya wajar kan, keluar misalnya. Wajar. Nah itu khasyah namanya. Ketakutan yang dalam atas sesuatu karena merasakan ada dampak yang menghunjam pada jiwa. Jadi yang tersentuh bukan pikirannya, jiwanya langsung takut. Nah, ulama itu punya ketakutan yang dalam pada Allah. Sentuh jiwanya itu sudah merasakan dengan jiwanya. Ma'rifatnya sudah dalam. Sehingga dari dalam jiwanya dibentuklah pikirannya, dibentuklah fisiknya. Jadi ulama itu karena takutnya kepada Allah, nggak mungkin dia bertutur kecuali yang dibenarkan oleh Allah. Bicaranya terukur, karena takut kalau salah Allah nggak ridho. Bersikapnya tuh tertuturnya bagus, takut Allah nggak suka. Tata. Di atas ilmu itu ada khasyah, itu di atas ilmu. Yang pintar banyak Bapak Ibu sekalian, yang hafal Quran dengan nomornya, posisinya, hafal hadis dengan nomornya, banyak yang begitu. Tapi yang khasyah itu terbatas. Ulama sembarangan bicara itu bukan ulama menurut Quran. Ya. Ulama yang mengaku ulama tapi perilakunya seperti bukan ulama. Duniawinya terasa tinggi, kasar, kata-katanya kotor, tidak terkontrol, sedikit-sedikit mencela, dan itu bukan ulama menurut Quran. Karena dia punya standar. Jadi bukan cuma kalau Allah kalau Rasul, kalau itu baru bagian pertama, itu standar dasar. Saya gaul banyak dengan orientalis, banyak sejak di Tripoli. Ada juga tokoh-tokoh agama lain, yang pastor ada, pendeta ada, macam-macam bergaul. Dan di antara mereka orientalis khususnya itu yang hafal Quran banyak, yang bisa kalau Allah kalau Rasul itu banyak, tapi tidak beriman. Jadi banyak yang bisa mengatakan dalilnya ini. Kalau cuma adu dalil itu gampang, yang belum beriman pun bisa menghafal. Yang sulit itu membangun karakteristik khasyah dalam diri. Bisa nggak nyampaikan dalil itu atas dasar ketakwaan kepada Allah? Ukurannya apa? Nanti ada ukuran ibadah. Khasyah itu dilahirkan dari ibadah, konsistensi ibadahnya kelihatan. Dua, akhlak. Bicara tuh dia jaga supaya nggak menyinggung gitu. Tutur. Ya, jadi ada khasyah yang melahirkan kelembutan itu lewat Quran. Orang tuh kalau sudah cek ulama manapun semua pendapatnya akan sama. Kalau orang sudah jadi ahli Quran pasti lembut. Kalau orang dekat dengan hadis pasti punya hujah. Kalau orang tahu fikih dan usul fikih pasti logikanya begitu kuat. Kalau orang menguasai semua bidang ini, sempurnalah dia sebagai ulama. Ya. Jadi standarnya khasyah. Jadi kalau cuma lihat orang hafal, orang tahu, orang dalil menyebutkan ini itu, tapi tidak terbangun sifat khasyah, konsistensi kebaikannya tidak nampak. Kadang-kadang kotor, ada provokasi dalam lisan dan sebagainya. Ya, cukup tidak harus mencela, cukup diketahui. Oh, yang saya dapatkan dari si fulan ininya saja. Tapi kualifikasi menjadi majlis tempatnya belum tentu. Jelas? Nah, nanti jika mendapatkan yang seperti ini, kita dapat ilmunya, dapat akhlaknya, dapat kepribadiannya, dapat pengaruh kekuatan iman yang meningkat pada diri kita. Itulah yang dimaksudkan di sini. Kalau sudah ada yang begitu, dengar namanya saja sudah enak, senang gitu. Ya, baru dengar namanya kan sudah senang. Dan itu melintasi zaman. Kalaupun sudah meninggal, tetap dengar nama itu indah. Dengar Umar aja kan langsung baik kita. Dengar Ali langsung baik. Abu Bakar itu langsung baik. Ya.
Nah, ulama-ulama begitu, kalau kita dengar langsung menyentuh pada hati kita, itu sudah punya kualifikasi yang dimaksudkan, dan itulah yang bisa merubah hidup kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini materi kita kelihatan sederhana, tapi kita sangat membutuhkan materi ini di situasi seperti saat ini. Yang pintar banyak, yang baik, yang sekarang sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Maka setidaknya kalau belum menemukan yang baik-baik, setidaknya rubahlah diri kita menjadi lebih baik, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.